Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala walil Bukhari, dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bainama ana qaimun, ketika saya sedang tidur, ketika saya sedang berdiri itu di sisi telaga beliau alaihi salatu wassalam. Ini masih ada kaitannya dengan riwayat-riwayat sebelumnya, masih satu pembahasan, itu pembahasan tentang apa yang terjadi di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza zumratun, maka ada sekelompok orang yang datang kepada haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza araftuhum, dan ketika saya telah mengenal mereka, telah mengetahui mereka, wa arafuni, dan mereka juga telah mengenal saya, kharaja rajulun min baini wa bainahum, maka ada seorang lelaki keluar menghalangi antara saya dengan mereka. Faqala, lalu orang ini mengatakan, halumma, kemarilah kalian. Tapi yang dipanggil di sini adalah zumrah tadi, sekelompok orang yang datang ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, fakultu, saya berkata, aina, mau dibawa kemana? Qala, maka lelaki ini mengatakan, ilan nar, wallah, demi Allah, ke neraka. Qultu wa ma sya'nuhum, lalu saya berkata, ada apa dengan mereka? Kenapa sampai mau dibawa ke neraka? Qala, maka orang ini mengatakan, innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara, sesungguhnya mereka murtad setelah engkau meninggal. Ala adbarihimul qahqara, murtad kembali ke belakang, mundur ke belakang. Sebabnya ini, mereka diusir dari telaga. Bahkan di sini ada tambahan, bukan hanya sekedar dihukum berupa terusir dari telaga, tapi disebutkan dalam hadis ini ilan nar, mau dibawa ke neraka. Sebabnya ini, irtaddu ba'daka, karena mereka murtad setelah engkau meninggal. Berarti Islam, orang yang masuk di dalamnya itu tidak akan mendapatkan keutamaan Islam kecuali kalau dia istiqomah di atas Islam sampai dia wafat.
Adapun yang tidak istiqomah, ya, dan keluar dari jalan Nabi Muhammad SAW, keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW secara menyeluruh, keluar dari Islam, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun dari keutamaan Islam yang telah dia pernah berada di atasnya sebelumnya. Kalau dia keluar dari sebagian, ya, artinya dia tidak sampai kafir, ya, tapi dia juga menyimpang dari jalan yang lurus, ya, tapi dia masih di atas Islam, maka akan luput darinya keutamaan Islam sesuai dengan kadar penyimpangan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal kecuali kalian di atas keislaman. Tsumma idza zumratun. Kemudian ada lagi kelompok yang lain datang, fadzakaru mithlahu. Kemudian dalam hadis itu disebutkan semisal yang pertama, yaitu ketika Nabi sudah, jadi ini beberapa kelompok, ya. Datang kelompok tadi yang pertama, ya, ternyata tidak diizinkan untuk minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang kelompok yang kedua seperti itu juga, ya. Datang kelompok yang ketiga seperti itu, ya. Padahal di saat itu dia sangat perlu kepada, ya, apa namanya, kepada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Kata Nabi SAW, maka saya tidak melihat ada yang selamat dari mereka kecuali seperti onta yang terlantar, ya. Artinya, jadi onta itu biasanya diurus sama pemiliknya, ya. Jadi kalau ada yang tidak terurus dari onta-onta itu, ya, onta yang, jadi asalnya onta itu dia terurus, ada yang bertugas untuk, ya, mengurusnya, ya. Dan ketika ada onta yang dibiarkan, ya, tidak terurus, itu jumlahnya apa? Jumlahnya tidak seberapa, sedikit, ya. Di sini dikatakan, kata Nabi, saya tidak melihat ada yang selamat dari mereka, ya, kecuali seperti onta yang terlantar. Artinya sedikit yang selamat, ya, sedikit yang selamat. Di sini dikatakan di syarah, hamalun na'am hiyal ibil allati la yakunu laha ra'in. Hamalun na'am adalah onta yang tidak memiliki penggembala. Bal hiya ibilun muhmalah. Bahkan dia adalah onta yang, ya, tidak terurus. Wal makna, dan makna dari ucapan Nabi SAW, fala adhunnu an yuradda 'alal haud illa mithlu hamalin na'am min hadhihi zumrah. Maka saya tidak menyangka, ya, ada yang ditolak, diusir dari telaga ini
kecuali seperti onta yang terlantar dari kelompok-kelompok ini. Artinya katanya annahum adadun qalil, jumlahnya sedikit. Li'annal ibil al-muhmalah bin nisbati ilal mar'iyyah qalilatun jiddan. Afwan, tadi ayat bukan yurada, an yarida. Fala adhunnu an yarida 'alal haud illa mithlu hamalin na'am min hadhihi zumrah. Maka saya tidak menyangka ada yang datang kepada haud kecuali hanya seperti onta yang terlantar dari kelompok ini. Artinya yang datang ke telaga ini jumlahnya sedikit katanya. Karena onta yang terlantar dibandingkan yang terurus, yang digembalakan, ini sangatlah sedikit ya, jumlah yang onta yang terlantar itu. Fakadzalika alladzina yariduna 'alal haud, demikian pula orang-orang yang datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakhlusuna minan nar min hadhihi zumrah, dan selama dari neraka dari kelompok yang datang ini, innamahum adadun qalin, jumlah mereka hanyalah sedikit katanya. Kahamalin na'am, seperti onta yang tidak terurus, maksudnya dari sisi jumlahnya. Ya, artinya sedikit ya. Ya, di sini syahidnya beliau mengatakan fahadal hadits yadullu ala anna man irtadda au ahdatha au baddala ba'da ma kana mustaqiman fa innahu la yanaluhu fadlul Islam li'annahu hina idzin yakunu min ahli an-nar wal iyadu billah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa yang murtad ya, atau mengada-adakan perkara baru dalam agama, atau badala, atau dia mengganti ya, setelah sebelumnya dia istiqomah, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan Islam ya, karena ketika itu ya, ketika dia murtad, dia mengadakan perkara baru dalam agama, atau dia badala, mengganti, maka dalam hadis dia dikatakan sebagai penghuni neraka ya. Tadi dalam hadis dikatakan ilan nar, ke neraka. Wal iyadzu billah, dan kita memohon perlindungan ya kepada Allah dari neraka. Wallahu azza wa jalla wa'ada ahlal Islam bi fadlin 'azim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada ahlul Islam, orang-orang Islam, dengan keutamaan yang besar. Tapi bagi siapa? Bagi ahlul Islam ya. Adapun orang yang meninggalkan Islam, maka dia bukan ahlul Islam walaupun dia pernah berada di atas Islam ya. Kalau dia tinggalkan Islam itu, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan Islam yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ya. Kalau dia meninggalkan sebagian yang telah kita jelaskan tadi, maka akan luput darinya sesuai dengan yang dia tinggalkan. Ketika disebutkan dalam hadis tadi, yang terusir dari telaga sebabnya karena apa? Irtaddu ba'daka, mereka murtad ya. Berarti orang yang masuk ke dalam Islam itu dia memungkinkan ya, apa itu tidak ada jaminan baginya untuk tetap istiqomah di Islam ya. Artinya di sini berarti ada amalan-amalan yang bisa menjadikan seorang murtad dari Islam dan membatalkan keislamannya ya. Ya. Jadi dari hadis ini bisa dipahami
bahwasanya ada amalan-amalan kalau diamalkan oleh seseorang itu bisa menjadikan orang itu murtad dari Islam dan batal keislamannya. Nah, makanya dari sini ada namanya nawakidul Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman. Nah, inilah yang dinukil dalam syarah terkait hal ini. Di sini dinukilkan dari ucapan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Yaqulu Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala fi ta'liqihi ala hadzal hadits muhadziran. Berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah mentaklik hadis ini dalam keadaan beliau mentahdzir, memperingatkan. Beliau mengatakan wa hadza fihi annahu man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam annahu sayalqa hadzal masir. Ya. Hadis ini di dalamnya terdapat faidah bahwasanya siapa yang terjatuh di dalam pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia akan menjumpai tempat kembali seperti ini. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya. Terusir dari telaga dan dimasukkan ke dalam neraka. Illa idza taba ilallahi qabla al-maut. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah sebelum meninggal, ya. Masalah ini bahasa Syekh, ya, ketika dia mengatakan siapa yang terjatuh melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia akan menjumpai tempat kembali seperti ini yang disebutkan dalam hadis. Ya, ayatnya terusir dari telaga dan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi setelah itu beliau tetap membuka pintu harapan. Dikatakan kecuali bagi siapa yang bertobat. Jadi membuat orang tidak putus asa begini. Selalu dia buka. Sekaligus ini solusi. Ya, ketika orang mendengar penjelasan bahwasanya orang yang terjatuh dalam pembatal keislaman dia akan begini, ya ternyata ada solusinya. Kalau tidak ingin seperti itu, ini dia. Illa idza taba ilallahi qabla al-maut. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal. Wa hadza yu'akkidu 'alal insan an ya'rifa nawaqidul Islam wa yatajannabaha. Dan ini semakin menguatkan, semakin menekankan kepada seseorang agar dia mengetahui pembatal keislaman dan menjauhi pembatal-pembatal tersebut. Li'alla yakuna ma'a haula yaumil qiyamah. Ya, supaya dia tidak bersama dengan mereka-mereka ini pada hari kiamat. Ya, mereka-mereka ini maksudnya yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Qad ya'ishul insanu murtaddan wa huwa yaz'umu annahu muslimun. Kadang seorang manusia dia murtad dari agama Islam dalam keadaan dia menyangka dia masih muslim. Limadha? Mengapa? Li'annahu ya'ishu ala naqidin min nawaqidil Islam. Karena dia hidup, ya, di atas pembatal dari pembatal keislaman. Wa nawaqidul Islam wa asbabur riddati kathiratun. Pembatal keislaman dan sebab-sebab seseorang itu murtad dari Islam itu banyak. Yajibul inayatu biha wa ma'rifatuha. Wajib untuk memperhatikan. Ya, wajib bagi seseorang untuk punya perhatian terhadap pembatal keislaman itu. Jadi banyak orang dia tidak tahu pembatal keislaman. Dan dia kadang terjatuh di dalamnya tanpa dia sadari. Ya. Sehingga katanya wajib bagi seseorang untuk
memiliki perhatian terhadap pembatal-pembatal keislaman ini. Wa ma'rifatuha, wajib baginya untuk mengetahui pembatal-pembatal keislaman tersebut. Serta wa su'alullahi tsabati 'ala din. Wa su'alullahi ats-tsabata 'ala din. Dan wajib baginya untuk meminta kepada Allah keteguhan, kekokohan di atas agama, ya. Makanya di dalam salat kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya. Itu minta agar supaya terus dibimbing. Ya. Ini kan kita wajib baca nih 17 kali minimal dalam sehari dan semalam. Ya. Minta terus agar supaya kita diberi petunjuk. Nah, kalau kita minta terus artinya berarti agar supaya diberi kekokohan, ya, di atas jalan yang lurus. Itulah Islam. Fala yakfi mujarradul intisab. Fala yakfi mujarradul intisabi. Tidak cukup kalau hanya sekedar penisbatan, ya, mengaku saya muslim. Tidak cukup seperti itu. Au yakunal insanu imma'ah ma'an nas. Atau seseorang itu dia ya hanya apa ya, ikut-ikutan bersama manusia. Apa orang bilang, apa yang orang katakan, apa orang yang lakukan, nah, itu juga yang dia lakukan. Jadi dia selalu mengikuti apa yang ya berlaku di tengah manusia. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, asau au ahsanu. Ya, manusia berbuat jelek atau berbuat baik. Jadi dia selalu ikut-ikutan begitu. Ini tidak boleh seperti itu katanya. Balla budda an ya'rifal haqqa liya'mala bihi wa yas'alullaha ats-tsabata. Tetapi yang harusnya dia lakukan adalah mengenal kebenaran untuk dia amalkan dan dia memohon kepada Allah kekokohan di atas hal tersebut. Walahuma fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam hadis Ibnu Abbas. Ya. Jadi ketika ini lanjutannya tadi ya, lanjutannya. Kalau lanjutan kisahnya. Jadi ketika Nabi bertanya, "Wa ma sya'anuhum?" Ya, apa urusan mereka? Maksudnya apa yang membuat mereka sampai mau dimasukkan ke dalam neraka? Ya. Artinya berarti Nabi tidak tahu, makanya dia bertanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak tahu apa yang terjadi di tengah umatnya setelah Nabi meninggal. Bisa dipahami ya sisi penilaian ini. Makanya dia bertanya, ini ada orang-orang dia kenal ya di masa hidupnya, ternyata mereka mau diarahkan ke neraka. Nabi bertanya, wa ma sya'anuhum? Ada apa dengan mereka? Kenapa sampai mau dimasukkan ke dalam neraka? Ya, maka malaikat yang datang menghalangi mereka itu mengatakan mereka irtaddu ba'daka, mereka murtad. Ya, berarti itu artinya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah Nabi meninggal. Ya. Maka dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi bersabda, fa'aqulu kama qala al-'abdus shalihu. Maka ketika itu saya berkata, saya mengucapkan sebagaimana perkataan hamba yang soleh, itu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Apa ucapan Nabi Isa yang diucapkan juga oleh Nabi SAW? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan saya adalah saksi terhadap mereka, ya para pengikutku, ketika saya masih di tengah-tengah mereka, masih hidup, ya masih berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Adapun setelah engkau mewafatkan saya, ya Allah, maka engkaulah yang mengawasi mereka.
wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi Nabi Isa itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang berkata kepada orang-orang, sembahlah saya, jadikanlah saya dan ibu saya sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau berkata demikian? Ya. Mengapa Allah bertanya seperti ini? Karena ada orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa dan ibunya. Dan pertanyaan ini Allah berikan kepada Nabi Isa bukan untuk mencari tahu. Tapi ini Allah bertanya kepada Nabi Isa dalam keadaan para pengikut Nabi Isa di hari kiamat, orang-orang yang menisbahkan diri, bukan pengikut, menisbahkan diri katanya mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mereka menyaksikan hal tersebut. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan mereka ini untuk menegakkan hujah bahwasanya mereka sama sekali tidak punya dalil, tidak punya burhan. Bahkan Nabi Isa sendiri yang diibadahi oleh mereka ternyata dia tidak memerintahkan, tidak mengajak manusia agar dia diibadahi bersama ibunya. Ya, maka Nabi Isa menjawab, Subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Saya tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan. Ya. Kemudian ada ucapan-ucapan Nabi Isa, di antaranya in kunta qultuhu faqad alimtah. Kalau saya telah mengucapkan ucapan itu, maka sungguh engkau telah tahu. Ta'lam ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Kemudian di ayat berikutnya ini disebutkan ucapannya, wa kuntu alaihim syahidan, saya dahulunya saksi atas mereka, tetapi kapan? Berlaku madum tu fihim, ketika saya masih ada di tengah-tengah mereka. Ketika engkau telah mewafatkan saya, engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Ya, dia saksi ya, atas umatnya ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka, ada di tengah mereka. Adapun ketika Nabi telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang mengawasi umat ini dan Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan segala sesuatu. Hadis berikutnya riwayat Bukhari Muslim juga, insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi